Hai guys, welcome to my kitchen. Kali ini kita akan membuat sharing resep yang mudah, gampang, praktis, yaitu basic sponge cake. Kita akan bikin ini basic sponge cake coklat. Ini kita masukkan dulu gula halus, kemudian kita masukkan telur ya. Ini kita menggunakan ini basic sponge cake yang biasa ya, yang istilahnya tidak terlalu gurih, tapi ini memang dipakai untuk basic pembuatan tart atau cake ya. Ini kita buat supaya jadi kental berjejak ya. Dan gula halus kita kocok sampai kental berjejak ya. Nanti saya masukkan SP setelah gula larut. Ini kita naikkan kecepatan perlahan ya, sampai nanti di kecepatannya 3/4 ya kalau untuk KitchenAid ini atau alat saya. Kalau menggunakan hand mixer itu kecepatannya full ya. Ya, setelah gula larut ini kita masukkan SP. Ini fungsinya supaya dia bisa membuat pori-pori rata, perkembangan bagus, karena kita menggunakan telur utuh ya. Kalau kita banyak menggunakan kuning telur bisa dihilangkan untuk SP-nya. Untuk SP sendiri kita tambahkan untuk memberikan supaya pori-porinya merata ya, dan juga dia supaya bertahan ininya untuk cake-nya pada saat dia sudah selesai dipanggang. Tapi kalau misalnya kita tambahkan SP ya, supaya dia untuk pori-porinya bisa stabil dan merata, dan juga untuk menjaga supaya adonan tidak turun ya sebelum dipanggang. Kalau ada kalanya orang tidak mau menggunakan SP, nggak apa-apa, tapi harus dipastikan kalau menggunakan telur utuh sebaiknya menggunakan sedikit SP supaya dia bisa mempertahankan adonan. Kalau kuning telur semua, banyak kuning telurnya, itu bisa saja tidak menggunakan SP, karena kuning telur sendiri mengandung emulsified yang bisa menjaga kestabilan adonan. Jadi, menunggu dikocok sampai kental berjejak, ini kita masukkan bahan keringnya. Ini tepung protein rendah. Ya, ini bahan kering kita ayak ya. Ini tepung protein rendah. Kemudian cocoa powder, karena saya membuat spons coklat ya. Kalau misalnya kita membuat spons yang putih, berarti jumlah tepung putihnya lebih banyak dan menggantikan coklatnya ya. Kemudian susu bubuk, ini untuk supaya ada rasa gurih sedikit. Ini sponge cake memang tidak untuk dimakan sendiri, pakai untuk tambahkan buttercream, kasih ganas, itu enak ya. Oke, ini kita cek ya. Jadi ini hitungannya mungkin sekitar 15-20 menit. Tapi jangan pakai hitungan waktu, tapi pakai dilihat ininya ya, konsistensi adonan. Kalau adonannya sudah naik seperti ini dan turunnya perlahan sekali, itu berarti sudah siap ya. Kering saya akan aduk di sini pakai kecepatan rendah. Oke, ini kita untuk bahan keringnya kita aduk di sini ya. Kalau tidak pakai SP, kita jangan aduk di atas, tapi kita aduk di bawah ya. Ya, nggak perlu terlalu lama, cukup sampai tercampur sedikit aja. Seperti ini ya. Ini saya pindahkan ke bowl yang lebih besar, lebih lebar ya. Ini memudahkan pemula untuk supaya bisa mengkontrol butter atau lemak yang masuk ke dalam adonan. Ya, kalau yang sudah jago boleh langsung di bowl ini, nggak apa-apa. Nah, ini sisanya. Nah, ini kita sisakan sedikit untuk kita campur untuk pancing ya. Ini adonan lemaknya yang sudah dilelehkan. Ini bisa pakai pure butter, bisa kombinasi butter margarin, ya. Itu tergantung selera. Ya, untuk yang jago mah biasanya sudah langsung masuk ke bowl ini, bisa langsung ya dicampur semuanya tanpa juga memancing ya, seperti ini. Tapi untuk pemula sangat disarankan untuk melakukan hal ini supaya mencegah supaya adonan nanti tidak bantet ya. Supaya adonan tidak turun ya. Kita aduk menggunakan whisk nih supaya dia mencampur lebih gampang ya. Ya, lihat, jadi nanti lemaknya
atau butter yang kita lelehkan ini bisa menyatu, nanti dia lebih mudah beremulsi dengan adonan atau tercampur dengan adonannya. Untuk butter juga bisa dipanaskan di kompor, bisa dipanaskan di microwave, tapi yang penting jangan sampai pecah, tapi harus sampai lumer ya. Jangan sampai masih ada padat-padatnya gitu ya. Oke, seperti ini. Ya. Jadi udah tercampur dengan adonannya. Ya, kemudian ini kita bisa, nah ya jadi seperti ini. Kita tinggal memecah, kemudian aduk balik ini. Ini gerakan memotong sembari diputar balik, aduk balik kami bilang. Jadi ini ada banyak komen atau mengenai gimana caranya mengatasi adonan yang turun. Nah ini adalah sangat krusial ya untuk pencampuran ini. Jadi kalau lihat ini bahwa jadi lemaknya ya tercampur dengan adonan sehingga lebih mudah dikontrolnya, lebih mudah dia bercampur dengan adonan inti. Kalau misalnya dia cair harus dipastikan benar-benar karena suka dia tertinggal di dasar adonan. Nah itu yang sering membuat sponge cake atau cake-nya jadinya bantet ya. Jadi butternya mengumpul di bawah gitu. Nanti kita sembari motong adonan kita bisa lihat bahwa ya semua sudah tercampur dengan baik. Usahakan untuk gerakan satu arah ya. Jadi sembari perlahan, jangan juga terlalu kasar, nanti ini sudah bagus pengembangannya. Jadi nah seperti ini ya, yang penting kita sudah lihat bahwa semua adonan sudah tercampur dan nggak ada ya sign of butter yang tertinggal. Ya ini udah. Jadi seperti ini adonannya. Ya. Ini kita siapkan juga loyang yang sudah ada butternya atau margarin ya, dioles dengan baking paper ya. Tipis saja. Nah ini karena saya mau buat 3 adonan tipis, jadi saya langsung bagi 3 ya. Tapi kalau misalnya ada yang mau loyang ovennya kecil hanya bisa 1, nah itu gunakan yang 20 atau pokoknya ini nanti kan tergantung tebal tipisnya ya. Jadi tinggal dipotong kalau misalnya mau. Saya lebih suka ditimbang supaya ini sama gitu ya. Ya, tapi mesti diperhatikan kalau misalnya pakai loyang 1, pasti harus dipastikan supaya nanti mengadjust ininya ya, waktu timing masaknya. Ya ini adonan kira-kira kalau dibagi 3 gini sekitar 250 sampai 260. Jadi nanti tergantung karena tergantung besar telurnya, tergantung banyaknya adonan, tapi seperti itu tinggal dicoba ya. Nah, kemudian untuk sebelum dipanggang kita geprak dulu untuk mengeluarkan udara dari dalam adonan. Untuk ini kita panaskan oven, jangan lupa dipanaskan ovennya. Itu suhunya 180 ya, api atas bawah dan diletakkan di rak bawah. Kalau misalnya tidak ada oven, tidak ada api atasnya, nanti pada saat dia ini misalnya dia 15 menit, berarti 10 menit pertama dia ada di bawah, rak bawah, kemudian 5 menit berikutnya ditaruh di rak atas ya, untuk supaya dapat colornya dan supaya kering juga atasnya. Ya, jadi seperti ini. Ya, jadi kalau ini pakai oven gas, jadi kalau misalnya pakai listrik juga, ya ini sudah matang. Ya, siap untuk diangkat. Ya, ini jangan lupa digeprak ya. Setelah keluar, ini juga untuk supaya menjaga dia tidak keriput ya. Ini juga namanya mengeluarkan udara dari adonan, dari cake-nya, sorry ya. Dan langsung dikeluarkan di atas rak ya. Ya, seperti ini ya. Jadi dia tetap bagus. Ya.
Untuk oven, perhatikan oven masing-masing ya. Jadi masing-masing oven pasti berbeda, listrik ataupun gas pasti beda. Jadi disesuaikan suhunya dengan sudah jadi ya. Sponge cake kita, ini basic sponge cake yang coklat ya. Kalau tadi bilang ini sudah siap buat digunakan. Jangan lupa didinginkan di rak sampai dingin benar, baru kemudian siap untuk aplikasi berikutnya. Nah, thank you guys. Ya, segampang itu resepnya. Tinggal diikutin, resep kita akan share. Jadi ini basic sponge cake yang bisa digunakan untuk segala macam cake dan tart. Oke, thank you for watching guys. Sampai ketemu di resep berikutnya. Semoga bermanfaat dan happy cooking.